Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indeningsi Putri dengan NIM 20240140 125. Di sini saya akan mempresentasikan krisis lingkungan global, menyadari, memahami, dan bertindak untuk bumi kita. Apa itu masalah lingkungan? Masalah lingkungan adalah kerusakan atau perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Lingkungan yang rusak tidak hanya merugikan alam, tapi juga merugikan manusia itu sendiri. Dalam masalah lingkungan memiliki beberapa dampak-dampak dari masalah lingkungan tersebut, seperti polusi udara dan air, perubahan iklim, deforestasi atau penebangan liar, sampah plastik, kepunahan satwa liar. Yang pertama yaitu polusi udara dan air. Polusi udara dan air berasal dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan limbah rumah tangga. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Peningkatan suhu bumi akibat efek rumah kaca menyebabkan musim menjadi tidak menentu, kekeringan, dan curah hujan yang sangat ekstrim. Selanjutnya yaitu deforestasi atau penebangan liar diakibatkan karena penebangan hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan kosong yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya adalah hilangnya habitat fauna dan flora serta peningkatan resiko banjir dan longsor. Sampah plastik berdampak pada lingkungan karena plastik tidak dapat terurai dengan cepat. Malahan, plastik memerlukan waktu lebih lama untuk terurai sepenuhnya, sehingga sampah plastik dapat menjadi masalah lingkungan. Selanjutnya yaitu kepunahan satwa liar. Kepunahan satwa liar dapat diakibatkan karena pemburu-pemburu yang memburu hewan tentu seperti hewan-hewan yang dilindungi, sehingga mereka dapat mengurangi populasi satwa liar dan mengakibatkan hewan tersebut dapat punah karena selalu diburu. Selanjutnya yaitu penyebab utama masalah lingkungan. Yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca dari kendaraan dan industri. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menggunakan plastik berlebihan. Yang keempat, penebangan hutan tanpa reboisasi. Yang kelima, overkonsumsi dan gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak masalah lingkungan. Dampak masalah lingkungan yang pertama yaitu kepada kesehatan manusia. Dampak masalah lingkungan pada kesehatan manusia yaitu contohnya misalnya ada kebakaran hutan, asap-asap atau polusi-polusi udara dapat menyebabkan beberapa penyakit atau gangguan pada tubuh manusia seperti pernapasan, penyakit pernapasan, kanker, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam dapat terjadi akibat tidak bertanggungnya
tidak bertanggung jawabnya manusia seperti melakukan penebangan liar untuk membuka lahan, mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka lakukan, seperti dapat mengakibatkan longsor, banjir pada wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim yang ekstrim ini terjadi akibat efek rumah kaca yang menyebabkan musim menjadi tidak menentu dan curah hujan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu saya mengangkat studi kasus dengan contoh kebakaran hutan di Kalimantan dan di Sumatera. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh penebang liar, penebang-penebang hutan untuk membuka lahan-lahan kosong yang diperlukan oleh beberapa orang yang ingin membuka usaha ataupun pabrik. Akibat dari kebakaran hutan tersebut yaitu wilayah yang berdekatan dengan kebakaran hutan tersebut menyebabkan beberapa penyakit pernapasan, batuk-batuk, dan lain-lainnya pada warga masyarakatnya. Selanjutnya yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk masalah lingkungan yang secara individual kita dapat melakukan pengurangan menggunakan plastik sekali pakai dengan menggunakan tote bag ataupun plastik yang dibuat dengan singkong. Selanjutnya yaitu menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda dan transportasi umum. Secara komunitas atau sekolah, yang dapat kita lakukan yaitu membuat program daur ulang bahan-bahan seperti botol plastik. Kita dapat membuatnya menjadi pot bunga, hiasan di dalam kelas atau ruangan, membuat bunga dengan botol-botol bekas tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan edukasi tentang lingkungan pada sekolah-sekolah atau komunitas bahwa membuang sampah pada tempatnya itu penting. Selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi hijau. Yang pertama yaitu energi terbarukan seperti surya atau tenaga matahari. Yang kedua, tenaga air. Yang ketiga, tenaga angin. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan limbah. Yang ketiga yaitu green building and urban farming. Kesimpulan dari pembahasan saya barusan yaitu masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari perubahan kecil dalam diri kita sendiri, akibat aksi nyata hari ini menentukan masa depan bumi. Adapun pepatah yang akan saya sampaikan yaitu bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya hambanya yang dapat melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.